Nah, di RDAY ini ada ilmu pamungkas. Kalau orang dagang duduk manis aja orang datang sendiri. Kayak saya nih duduk manis, orang udah antri. Ini hari ini yang antri udah ada 13. Saya bilang ntar dulu deh, 5 dulu. Ini baru 5 aja dulu. Gak langsung 13 saya bilang. Coba bayangin bos, 13. Duduk manis aja udah 13 yang inden. Orang nyari satu aja susah. Gimana caranya? Nah, bos praktekin ilmu RDAY 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Testimoni. Tempatnya testimoni orang-orang sukses pastinya. Dan tidak banyak basa-basi lagi, mari kita simak video berikut ini. Ya, tinggal di mana? Tangerang. Tangerang. Sehari-hari apa kegiatannya? Sehari-hari kegiatannya jualan. Yang dijual apa? Jual daging. Jual daging. Udah berapa lama? Udah 10 tahun lebih. 10 tahun. Sebelum jual daging dulu apa kalau ingat-ingat kegiatannya? Kayaknya enggak. Jual daging gitu. Mulai pertama usaha. Daging? Ya. Nah, kesini sama siapa? Sama anak berdua. Sama anak. Anak kegiatannya apa? Aku sekarang kerja, terus sambil kuliah juga. Kerja sambil kuliah. Betul. Oh iya. Nah, ini jauh-jauh dari Tangerang ke RDAY. Apa hajatnya kalau boleh tahu? Hajatnya pengen Deketin mic ya? pengen usaha daging. Usaha. Pengen apa? Pengen usaha daging maju lancar. Pengen usaha dagingnya maju, lancar. Emang sementara ini nggak lancar? Emang sementara ini Kurang. nggak naik? Nggak ada peningkatan? Tadinya habis 2, 3, sekarang 1 juga nggak habis. Oh. Biasanya 2 2 ekor habis. Sekarang 1 aja nggak habis. Nggak habis. Udah berapa lama tuh dagang 1 ekor kok nggak habis? Udah berapa lama? Udah Sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan? udah hampir Setahun, 2 tahun? setahun lebih tadi. Kalau boleh tahu, kan Mas yang dagang daging dikoreksi, diseleksi, diteliti. Penyebabnya apa tuh? Kok bisa dagang dagingnya nggak habis 1? Apa kelemahannya? Pembelinya nggak ada? Atau pelanggannya pindah ke pedagang lain? Atau apa? Pelanggannya pindah. Pedagangnya pindah. Iya. Kenapa kok bisa pindah kalau boleh tahu? Ya, kurang tahu pasti. Boleh. Nah, di RDAY ini ada ilmu pamungkas. Kalau orang dagang duduk manis aja orang datang sendiri. Kayak saya nih duduk manis, orang udah antri. Ini hari ini yang antri udah ada 13. Saya bilang ntar dulu deh, 5 dulu. Ini baru 5 aja dulu. Gak langsung 13 saya bilang. Coba bayangin bos, 13. Duduk manis aja udah 13 yang inden. Orang nyari satu aja susah. Gimana caranya? Nah, bos praktekin ilmu RDAY 3. Pertama, menerima takdir Tuhan. Menerima takdir Allah. Jadi lo terima dulu nih takdir Allah. Ya. 2, nggak boleh punya sifat 18. Mana kertasnya? Nggak boleh punya sifat 18. Nih, coba lihat satu-satu. Nggak boleh punya sifat 18. 2, nggak boleh punya sifat 18. Ketiga, bos paksain, nyumpahin, keluarin unek-uneknya yang negatif, terus ditarik yang positif. Contohnya apa? Nyumpahin, kayak malin kundang. Alhamdulillah jadi batu. Syekh Sudais, awas, kalau Sudais masih nakal, nanti jadi imam Masjidil Haram. Marah sama anak, tapi yang ditarik yang positif. Alhamdulillah jadi imam Masjidil Haram. Kayak saya namanya Fauji, anak saya namanya Fauji. Fauji, jangan main air. Awas, kalau Fauji main air, papa punya mobil Robicon. Saya punya Robicon. Fauji, awas, kalau Fauji main air, papa punya mobil Hummer. Saya punya Hummer. Nah, bos juga begitu. Pokoknya, kalau sampai hari ini nggak habis 1 ekor, itu kan nyumpahin. Pokoknya gue punya uang saldo 10 miliar. Nah, begitu. Pokoknya kalau hari ini nggak habis 1 ekor daging, saya punya duit 10 miliar. Terus diucap terus. Terus diucap. Nah, nyumpahinnya begitu. Tapi yang utama Bapak harus 3 dulu. Yang pertama diurut kerjain 1, 2, 3. Karena Bapak bidangnya dagang daging, ini dikerjain. Nah, kalau saya boleh tanya nih, sebelum saya terangin 1, 2, 3.
Bapak udah mempraktekin ilmu RDAY belum? Terus kalau udah, apa ilmu yang Bapak udah praktekin ilmu RDAY kearifan lokal? Belum, pertama kali di sini. Lah ini tahu RDAY dari mana? Dari YouTube. Nah, yang mana yang tertarik kok Bapak pengen ke sini? Iya. Kata-kata yang mana? Ucapan yang mana? Semua aja tertarik. Contohnya? Iya. Contohnya ya kayak baca alhamdulillah. Deketin mic ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. 999 kali. 90 kali. Bapak belum pakai ilmu kearifan lokal? Belum. Nah, nanti Bapak coba ilmu kearifan lokal. Bapak cebok alat kelamin Bapak, atau Bapak rendem celana dalam Bapak, air cebokannya Bapak, alat kelamin Bapak, atau itu disiramin di depan dagangan Bapak. Kalau aja ada yang nyantet, kalau aja ada yang nutup usaha Bapak, kan saya nggak tahu karena saya belum lihat kan usaha Bapak. Nanti kembali lagi ke yang bikin. Tuh, kan namanya orang dagang kan saingan. Banyak, ada yang disantet lah, ada yang pelanggannya diambil. Nah, Bapak pakai ilmu kearifan lokal dulu, ilmu nenek saya zaman dulu. Jadi Bapak cebok alat kelamin Bapak, cawik-cawik di tempat sebelum digelar dagingnya. Nah, Bapak lap dulu pakai air cebokan alat kelamin. Jadi kalau ada yang ngirim, ada yang pasang guna-guna, ada yang nyantet, nanti balik lagi ke yang bikin. Oh, pakai gitu Pak Haji? Ya kan karena dagang. Karena dagang. Kalau enggak. Pak Haji, aku nggak yakin itu. Ya udah, kalau nggak yakin, Bapak sedekah subuhnya nggak boleh bolong. Karena sedekah artinya tolak bala. Kalau Bapak nggak yakin pakai ilmu kearifan lokal ini, sedekah hari Jumat barokahnya nggak boleh bolong. Gantinya gitu. Nah, kalau Bapak pakai itu, nggak usah, normal bisa. Ilmu kearifan lokal. Nah, yang pertama, kalau Bapak pengen dagangannya naik lagi omsetnya, sehari bisa motong 5 ekor, sehari bisa motong 5 ekor, sehari bisa motong 5 ekor. Bapak praktekin dulu yang 3. Terima takdir Tuhan. 2, nggak boleh punya sifat 18. 3, Bapak pakai sumpah serapah. Nanti diterangin sama. Ayo, terangin. Satu-satu. Baik. Saya ikan Bapak ya, yang sudah dipaparkan Pak Haji. Yang pertama untuk menghantarkan hajat Bapak sama mbaknya berdua bisa terkabul itu pada prinsipnya Bapak harus bikin takjub Allah. Ya, agar Allah takjub juga pada Bapak sehingga Allah akan memberikan jalan keluar yang luar biasa instan untuk Bapak. Tapi harus bikin takjub karena hajatnya ekstrim, maka amalannya juga harus ekstrim. Yang pertama tadi sudah dijelaskan Pak Haji, Bapak harus legowo menerima kondisi ketetapan Allah yang sekarang Bapak terima. Iya. Paham yang sisi sampai di sini? Paham ya? Diterima apa adanya, sudah. Di legowo, hatinya lapang dada, tidak mengeluh, tidak menyalahkan keadaan, tidak menyalahkan siapa-siapa, bahkan jangan sampai menyalahkan Allah, nyalahkan anak, nyalahkan istri, nyalahkan yang lain-lain. Karena kalau kita tidak menerima takdir Allah dan tidak mensyukuri nikmat Allah, maka oleh Allah diminta untuk keluar dari kolong langit bumi ini. Susah kan untuk nyari Tuhan lain selain Allah? Terima dulu, bisa ya? Ya bisa. Tidak menyesali apa yang sudah kita lakukan. Sekarang baru habis 1 ekor. Masih jualan kan sekarang? Belum, 1 ekor nggak habis. Tapi masih jualan sekarang? Masih jualan. Masih jualan. Nah sekarang kan artinya kan masih ada usaha yang berjalan. Tinggal meningkat. Dulu pernah 2. Pernah 2, pernah 3. Pernah 2, pernah 3. Karena sudah pernah, maka untuk kembali ke yang sudah pernah kita lakukan itu mudah bagi Allah. Tapi syaratnya tadi sudah dikatakan Pak Haji. Terima, sekarang 1 nggak habis, terima dulu. Legowo dulu, lapang dada terlebih dahulu. Yang kedua, ini yang agak berat tadi ya, harus menjaga hati supaya tidak busuk. Sifat 18 itu kan sifat busuk di hati kita, itu akan menutup pintu rezeki untuk kita semua. Habis dengan keadaan negatif yang ada di diri kita. Karena
Kata Nabi, di dalam tubuh kita ini kan ada segumpal daging. Apabila dia baik, maka baiklah seluruh tubuh. Tapi kalau dia busuk, rusak, tubuh kita rusak berarti energinya negatif. Energi positifnya nggak akan datang ke kita. Rezeki mau datang, mau baru di depan kios, pergi. Itu menghapus rezeki, itu menghapus pahala. Dengan hati yang busuk itu ada ayatnya di Quran, di surat Al-Baqarah ayat 264. Nah, bunyinya begini, itu nanti dibuka ya, untuk menguatkan kita agar kita menjaga hati benar-benar bersih. Al-Baqarah ayat 264. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian merusak sedekahmu. Sedekah itu dalam artian luas. Bisa sedekah benar-benar uang, sedekah, bisa amal Bapak sebagai sedekah, bahkan senyummu juga sedekah. Sedekah yang paling ringan itu apa? Senyum. Maka kalau ada kotak lewat, disenyumin saja, sudah sedekah itu. Itu. Jadi secara luas ya. Jadi amal ibadah, jangan dirusak amal ibadahmu dengan hati yang busuk. Dalam artian menyebut-nyebut dan menyakiti. Jadi kita sedekah tapi sambil mengolok-olok, nyebut-nyebut, mengkomeni, kemudian menyakiti orang lain, itu kan hati yang busuk. Salah satunya ada di sifat 18. Sama anak buah, Bos. Nah. Bos punya anak buah berapa ya? Punya anak buah 2. Nah, bisa gak dengan anak buah dua-duanya atau salah satu, lu nggak boleh jengkel sama anak buah? Atau yang ngirim daging dari jagal, dari pemotongan ke lapak, lu nggak boleh jengkel sama dia. Ya. Misalkan ada yang lemaknya ketinggalan, ada yang gajinya ketinggalan, ada yang potongan pahanya ketinggalan. Nah, itu lu nggak boleh jengkel. Udah aja legowo lapang dada. Contohnya nih, Bos. Gua nanam gua sewa rumput. Sewa tanah. Gue sewa tanah. Kan gue punya sapi, nggak punya lahan rumput, gue sewa tanah. Tanahnya gue tanemin rumput. 1 kapling kurang, akhirnya gue nyewa 5 kapling. Nah, 1 kapling nggak mau disewa setahun, maunya 5 tahun. Dan setahunnya nggak murah, 10 juta. Nah, kalau 5 tahun kan berarti 50 juta. 50 juta kali 5 kapling, 250 juta. Nah, namanya tanah udah disewa, udah ditanemin rumput buat makan sapinya anak yatim. Berarti gue panen dong semuanya dong untuk makan rumputnya itu sapinya. Itu dipanen sama penduduk loh, Bos. Iya betul? Betul. Jadi gue mau manen, udah tinggal sisanya doang. Karena kan gimana? Jauh pengawasannya. Akhirnya gue dibilang digoblok-goblokin sama orang sana. Makanya gini terus. Tapi kita gimana? Ya udahlah, legowo dah. Terima lapang dada. Berjalan sebulan, berjalan 2 bulan, berjalan 3 bulan. Alhamdulillah sekarang tanahnya dipanen sama orang, Allah ganti tanahnya berapa luas? 50 hektar. Tuh. Dikasih sama Allah untuk nanam rumput sama nanam padi. Dan yang sekarang yang luasnya berapa? Yang baru. Enggak nih semuanya. 50. Itu di panel beton. Semuanya di panel beton. Tingginya 3 meter 20 cm. Orang nggak bakal bisa masuk. Tuh. Kalau orang kan enggak. Kita marah dong. Harapan saya, semoga siapa saja yang telah menonton video ini jadi terinspirasi, dan saya doakan semoga semua hajat Bapak Ibu semuanya bisa cepat terkabul, dan saya doakan Ibu Bapak semuanya bisa secepatnya datang ke RDAY dan bertemu dengan Pak Haji dan anak-anak yatim tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.